Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dini Anggraheni. Hari ini atau pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu kelanjutan dari hidrometri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang dekokalibrasi atau rating curve. Pada pertemuan selanjutnya, sudah kita ketahui bersama bahwa hidrometri adalah ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran air, baik itu di danau, rawa, bawah permukaan, laut, sungai, dan sebagainya. Stasiun hidrometri misalkan adalah yang bisa kita lihat atau yang tetap, walaupun sebenarnya banyak sekali ya stasiun hidrometri tergantung dari pengukurannya. Misalkan ini adalah sungai, karena yang akan kita bahas adalah pengukuran debit sungai, maka stasiun hidrometri adalah tempat di sungai yang dijadikan tempat pengukuran debit sungai maupun unsur-unsur aliran lainnya. Nah, cakupannya itu meliputi muka air, debit aliran, dan angkutan sedimen. Nah, debit aliran itu kita bisa membuat lengkung debit. Kalau misalkan kita mau menganalisis sedimen, maka kita bisa membuat lengkung sedimen. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas hanya untuk lengkung debit saja, yaitu berasal dari pengukuran muka air dan juga debit secara langsung di lapangan yang kemudian dianalisis untuk membuat atau menghasilkan lengkung debit atau rating curve yang kemudian bisa kita pakai untuk pengukuran-pengukuran kedalaman air selanjutnya, sehingga dari fungsi atau parameter kedalaman air kita bisa langsung mengetahui berapa Q-nya. Yang kemudian itu bisa kita olah menjadi debit hidrograf debit untuk kebutuhan-kebutuhan analisis perancangan, ketersediaan air, variabel hidrologi, dan seterusnya. Nah, liku kalibrasi di sini atau rating curve itu pengertiannya adalah kurva atau grafik hubungan spesifik antara muka air atau kedalaman aliran dan debit aliran. Jadi ada dua parameter, yaitu kedalaman aliran dan juga debit aliran. Fungsinya untuk monitoring debit aliran sungai berdasarkan hasil pengukuran muka air atau kedalaman air. Nah, metodenya yang pertama adalah pengukuran debit aliran Q dengan menggunakan metode-metode yang sudah diterangkan di materi sebelumnya. Bisa dengan bantuan current meter, bisa dengan pelampung. Itu untuk mengetahui berapa kecepatan alirannya. Sedangkan debit bisa dihitung menggunakan rumus V kali A, di mana V adalah kecepatan dan A adalah luas penampang, sehingga ketika sudah dilakukan pengukuran kecepatan aliran, kita perlu menghitung penampang untuk menghasilkan debit aliran. Nah, pada saat pengukuran debit tersebut, maka yang perlu kita amati adalah kedalaman alirannya. Berapa kedalaman alirannya pada saat debit tersebut terjadi. Nah, dari banyaknya data tersebut, bisa menghasilkan lengkung debit nantinya. Semakin banyak data yang kita punya, maka semakin besar probabilitas kejadian debit tersebut terjadi. Sedangkan semakin kecil atau sedikit data yang kita punya, maka lengkung debit mungkin belum bisa dikatakan mewakili debit-debit yang terjadi di aliran sungai tersebut atau aliran saluran tersebut. Sehingga di sini mungkin kalau misalkan harus survei seperti itu, kita harus punya data pada saat kedalamannya minimum, kedalaman rata-rata, dan kedalaman maksimumnya, atau pada saat banjir. Sehingga kita punya data kapan
pada saat banjir Q-nya berapa, pada saat normal Q-nya berapa, pada saat minimum itu Q-nya berapa, atau pada saat kemarau yang sangat panjang itu Q-nya berapa. Kemudian yang kedua adalah plotting posisi hubungan Q dan H menggunakan kurva ya. Q untuk sumbu X, H untuk sumbu Y, atau sebaliknya Q untuk sumbu Y dan H untuk sumbu X. Kemudian yang ketiga adalah analisis regresi nonlinear untuk mendapatkan persamaan hubungan Q dan H. Jadi kenapa tidak linear gitu ya? Karena hubungannya itu antara Q dan H menghasilkan hubungan yang kurang lebih seperti ini. Sehingga bisa didekati dengan dua persamaan, yaitu yang pertama adalah polinomial, yang kedua adalah regresi pangkat. Nah, di antara dua ini tentu saja kita memilih yang paling baik. Nah, jika yang baik itu tentu saja kalau persamaan kita lihat dari nilai koefisien relasinya. Semakin besar koefisien relasinya, maka semakin baik persamaan tersebut. Tapi semakin kecil nilainya, maka semakin buruk ya hubungan antara Q dan H tersebut. Nah, tidak cukup hanya itu, tapi kita juga bisa perhatikan ketika H ini kita masukkan angka 0, karena misalkan kedalaman airnya 0, maka persamaan polinomial tetap akan menghasilkan suatu angka. Q sama dengan A. Padahal kenyataannya ketika air tidak ada di suatu aliran sungai, maka harusnya debitnya 0 ya. Sementara kalau kita menggunakan regresi pangkat, dengan nilai H ini kita masukkan suatu angka atau suatu bilangan 0, maka Q-nya juga 0. Nah, regresi pangkat ini adalah fungsi dari Q sama dengan A dikali dalam kurung H plus delta H pangkat B. Di mana A dan B itu adalah tetapan yang perlu kita cari. Kemudian delta H itu adalah angka koreksi antara 0 papan duga dan angka papan duga. Dengan Q sama dengan 0. Jadi di sini adalah fungsinya ketika pilskal atau alat ukur kedalaman itu angka 0 itu diukur dari dasar saluran. Kalau di dasar saluran berarti kedalaman H itu sesuai dengan angka yang tertera di pilskal. Namun jika yang terjadi selama kurun waktu tertentu, misalkan terjadi degradasi atau agredasi sehingga terjadi perubahan dasar aliran atau dasar sungainya, misalkan terjadi agredasi, agredasi adalah peningkatan dasar sungainya karena sedimentasi misalkan, nah sehingga pilskal 0 atau angka 0 itu tidak terjadi di dasar saluran yang sesuai. Jadi kita perlu angka koreksi. Atau yang terjadi sebaliknya, degradasi, penurunan dasar sungai, sehingga kita perlu angka koreksi untuk menyatakan berapa sih kedalaman air yang sebenarnya. Gitu. Nah, selanjutnya, regresi pangkat tersebut kita linearkan dengan memasukkan nilai len atau log ke dalam masing-masing parameter. Misalkan Q sama dengan A kali H plus delta H dalam kurung pangkat B, maka kita lenkan menjadi len Q sama dengan len A ditambah B len H plus delta H. Nah, kalian harus ingat operasi matematika ini ada di mata kuliah matematika 1 ya, atau SMA. Ya, jadi kita bisa mengubah di sini ya, karena di sini mengandung B, sementara di sini suatu nilai atau konstanta, maka kita ubah ke dalam len Q sama dengan B len H
plus delta H plus ln A. Di mana ln Q kalau kita pakai linear adalah Y-nya, kemudian B itu adalah M-nya, kemudian ln H plus delta H itu adalah X-nya, dan ln A itu adalah nilai C. Nah, kita bisa menggunakan log atau ln. Dengan mencari nilai M itu menggunakan persamaan ini, N dikali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dalam kuadrat. Kemudian C itu sigma Y dikurangi M kali sigma X dibagi N, di mana N itu adalah jumlah datanya. Nah, selanjutnya mungkin untuk memperjelas kita butuh latihan gitu ya, dengan menggunakan 10 data pengukuran kedalaman muka air dan juga debitnya. Nah, kita load dulu datanya. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel untuk membantu mempermudah perhitungan. Nah, tadi karena kita mengubah data persamaan eksponen atau power tadi menggunakan persamaan linear, sehingga kita perlu mengubah nilai X dan Y-nya ke dalam bentuk ln atau log. Jadi di sini fungsi X itu adalah kedalaman. Di sini ya. Log H, kemudian X sama dengan log H, kemudian Y itu sama dengan log Q. Maka di sini saya ubah ke dalam bentuk log H, kemudian ini log Q. Fungsi X ini. Nah, karena untuk mencari nilai M, kita harus punya fungsi X kali Y, kemudian X kuadrat. Maka kita harus menghitung dulu. X kali Y sama dengan X kali Y. Kemudian X kuadrat sama dengan X kuadrat sudah cukup ya. Kemudian sigma total nah ini yang akan kita pakai. Kemudian kita hitung M-nya. M sama dengan 10 kali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi 10 kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Kemudian kita hitung nilai C-nya, itu sama dengan sigma Y
dikurangi M kali sigma X dibagi M-nya. C-nya 1,385. Kemudian untuk mengubah ke dalam persamaan yang sudah ada, karena di sini delta H itu 0, koreksinya tidak ada ya, tidak diketahui. Saya gunakan delta ini, delta H. Delta H itu 0. Kemudian Y itu adalah ln Q. Kemudian M itu adalah B, maka B-nya itu sama dengan M. Kemudian A-nya itu sama dengan fungsi dari anti log A, karena di sini C itu adalah ln A, sehingga A itu adalah sama dengan anti log A, atau bisa kita pakai 10 pangkat 24. Nah, kalau kita mau pakai ln juga bisa, nanti kita contohkan ya. Sehingga persamaannya menjadi Q itu sama dengan A kali H, delta H-nya nggak ada ya, pangkat 3,61 8. Ini adalah persamaan langsung debit. Sudah jadi, sehingga kalau kita misalkan kita punya persamaan ini, tinggal kalau kita punya data kedalaman air, misalkan 0,1, jika H sama dengan 0,1 meter, maka Q-nya itu sama dengan ini kali ini pangkat B. Nah, ini adalah fungsi dari Q-nya. Nah, bagaimana dengan ln? Nah, kita bisa contohkan juga untuk ln X sama dengan ln H, sedangkan Y itu adalah log ln Q ya. Di sini X, sini Y, disamain di sini sama dengan ln H, di sini sama dengan ln Q, ln Q, di sini sama dengan S kali Y, di sini sama dengan X kuadrat. Saya ganti waktunya. Maka M-nya
Salah. Ternyata nggak salah. Sigma X N kali sigma XY udah saya ulang aja. Ini kalikan sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y, kemudian dibagi 10 kali sigma X kuadrat dikurangi X pangkat 2. Ini sama ya, kemudian C-nya sama dengan sigma Y dikurangi M kali sigma X dibagi 10. 3,19. Nah, sedangkan di sini P-nya itu sama dengan aja ya, 100. P-nya itu sama dengan M. Kemudian A itu dari antilog C atau antilen C. Berarti kalau ini menggunakan len, berarti kita pakai eksponen angkat hasilnya sama 24. Samaannya juga sama. Atau sebenarnya dengan mudah sekali kita bisa pakai grafik. Saya pilih scatter. Di sini saya change select data. Saya ubah debitnya X menggunakan data ini. Kemudian Y-nya saya pakai Q. Oh, sorry. Data ini harusnya saya ganti tipenya. Nah, harusnya datanya ini. Kemudian setelah jadi, misalkan saya tanpa ini, saya juga bisa menghitung atau langsung jadi kayak gitu ya. Kita bisa lihat di sini adalah fungsi kedalaman. Saya mau pakai yang ada fungsinya di mana ya? Jika ini adalah H, oke.
Nah, dari data ini, setelah diplot, kemudian kita klik kanan, add trend line. Nah, kita bisa pakai power. Kemudian kita pilih display earning dan display equation-nya. Nah, maka kita punya hasil persamaan Y sama dengan 24,305. Ya, jadi ini sama dengan fungsi di bawah ya. Ini pangkat 3,6186 dengan R kuadrat atau koefisien korelasinya 0,912. Seperti itu, mudah ya membuat lengkung debit, tidak perlu waktu yang lama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.